يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, rekan-rekan kaum muslimin rahimakumullah. 12 Rabiul Awal adalah tanggal yang sangat penting dan bersejarah bagi umat Islam di seluruh dunia. Pada tanggal itulah manusia termulia dan teragung lahir ke muka bumi. Manusia terhebat itu bernama Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa ajaran Islam dan membangkitkan salah satu peradaban besar di dunia. Tak heran jika seorang penulis non-muslim, Michael Hart, dalam bukunya The Hundred menetapkan Muhammad SAW sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Ia satu-satunya orang yang berhasil meraih kesuksesan luar biasa baik dalam hal agama maupun duniawi. Muhammad SAW tak hanya dikenal sebagai pemimpin umat Islam, tapi beliau juga dikenal sebagai seorang negarawan teragung, hakim yang teradil, pedagang terjujur, pemimpin militer terhebat, dan pejuang kemanusiaan tergigih. Rasulullah SAW terbukti telah mampu memimpin sebuah bangsa yang awalnya terbelakang dan terpecah belah menjadi bangsa yang maju. Dalam tempo kurang lebih 1 dekade, Rasulullah SAW berhasil meraih berbagai prestasi yang tak mampu dicapai oleh pemimpin negara manapun. Kualitas kepemimpinan Muhammad terlihat sejak belia atau remaja. Sebelum menjadi nabi, sikap dan perilaku yang jujur dan adil dalam berinteraksi membuat penduduk Makkah menghormatinya. Gelar Al-Amin ini tersematkan pada diri Nabi Muhammad SAW jauh sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada saat beliau remaja, sudah banyak orang yang mempercayainya. Banyak di antara mereka yang menitipkan barang atau sesuatu kepada beliau saat mereka berpergian. Oleh karenanya, masyarakat Makkah pun menyebutnya sebagai Al-Amin atau orang yang terpercaya, dan Shadiq, orang yang benar. Di usia belia, Muhammad SAW mampu menyelesaikan perselisihan di antara suku-suku Quraisy terkait dengan masalah pengembalian Hajar Aswad ke tempatnya semula. Di tengah perdebatan yang alot, Muhammad mengambil keputusan yang sangat cerdik untuk menyelesaikan situasi pelik tersebut. Beliau menghamparkan jubah di atas tanah dan meminta agar Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah hamparan jubah itu. Beliau kemudian meminta masing-masing suku memegang ujung jubah itu dan bersama-sama mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya kembali ke tempatnya semula. Persengketaan pun terselesaikan secara damai. Dalam Al-Quran, tidak ada seorang nabi yang dipuji begitu tinggi melebihi Nabi Muhammad SAW. Dalam satu ayat, Nabi Muhammad disebut sebagai teladan yang baik atau uswah hasanah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 29. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut baginda Rasul sebagai manusia dengan pribadi yang benar-benar agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4.
Mungkin ada yang bertanya, dari mana keagungan itu dicapai oleh Nabi? Keterangan dalam Al-Quran surat Al-An'am bisa menjadi jawabannya. Dalam surah ini diceritakan nabi-nabi terdahulu mulai dari Nabi Nuh, Ibrahim, Yakub, Yusuf, dan lain-lain. Pendeknya, ada 18 nabi yang ditemukan di situ. Keagungan Nabi Muhammad SAW itu benar-benar sempurna karena terjadi dalam segala ukuran, baik menurut agama, ilmu, pengetahuan, dan ukuran kehalusan rasa dan keluhuran budi pekerti. Bahkan, keagungan Nabi SAW diakui oleh orang-orang yang berbeda agama. Jadi, keagungan Nabi SAW diafirmasi bukan hanya oleh sahabat dan para pengikutnya, melainkan juga oleh lawan dan orang-orang yang memusuhinya. Aqad menyebut 4 karakter yang amat menonjol pada diri Nabi Muhammad SAW, yaitu karakter ibadah, tabiat al-ibadah, karakter berpikir, tabiat al-tafkir, karakter berkomunikasi, tabiat al-ta'bir, dan karakter kerja dan berjuang, tabiat al-amwa wa al-harakah. Sekian dari Ana Muhammad Al-Ghifari Aidira, kelas 5 Raudah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.